21 April Kalimantan Timur akan dipatikan oleh warganya, ya. Kenapa dipatikan? Ya, Pati menjadi sumber inspirasi masyarakat yang kecewa atas pemimpinnya dan mereka melakukan demo besar-besaran dan kemudian endingnya ya kita tahu lah Bupati Pati kena OTT KPK. Jadi ini juga menular menjadi kegeraman dari warga Kaltim melihat Gubernur Kalimantan Timur yang memang kontroversial ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nomor satu ya anggaran yang cukup viral itu yaitu 8,5 miliar mobil dinas yang udah dikembalikan tapi nggak jelas juga. Kemudian anggaran 25 miliar dari renovasi rumah, banyak sekali. Dan yang paling menarik adalah di Kaltim itu adalah tumbuhnya politik dinasti, di mana hampir semua jabatan-jabatan vital itu dikuasai oleh yang bermarga sama. Jadi kita sebagai warga non Kaltim ya nggak boleh komentar katanya tim sesnya Gubernur Kaltim. Untuk kawan-kawan yang warga negara Indonesia yang berKTP non Kaltim, yang hari ini kemudian nyinyir terhadap pemerintah Provinsi Kaltim, ingat lo ya, Kalimantan Timur itu penyumbang terbesar PDRB lo ya. Tapi kita wajib mensupport rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan. Jadi teman-teman bantu share video ini. Semua orang di Indonesia harus tahu bahwa 21 April warga Kaltim sedang berjuang untuk masa depannya yang lebih baik. Dan besok tanggal 21 April hari Selasa, Kaltim Kalimantan Timur akan mengadakan demo besar-besaran untuk, kalau saya bahasanya bilang, untuk menggusur gubernurnya lah. Setidaknya dia bis uang untuk mobil kurang lebih 8 miliar dan akhirnya tidak jadi. Lalu yang terbaru juga untuk rumah dinas angkanya fantastis 25 miliar dan flexing lainnya kemewahan di saat rakyat menderita. Kalimantan Timur sebetulnya kaya dan kan yang katanya IKN ibu kota yang tidak jadi itu kan ada di Kaltim, Kalimantan Timur. Nah kan kita nggak tahu besok, cuman polanya ini sama seperti pola dulu ketika di Pati yang di Jawa itu. Nah si bupatinya itu yang menaikkan PBB dengan seenak hati, lalu demo besar-besaran juga sampai akhirnya Indonesia ada demo besar juga semua hampir di setiap kota ketika bulan Agustus yang lalu, dan ini menjadi sedikit pemicunya apa? Pemicu kemarahan rakyat ya. Kita nggak tahu nanti apakah akan ada skala nasional atau enggak. Yang jelas kalau dari Kang Iki adalah satu, kalau bisa ya tidak menggunakan kekerasan, sabar. Kalau misalkan dulu ada terkenal aksi damai, bahkan rumput pun tidak diinjaknya atau tidak merusak yang namanya tanaman. Dan ini mengingatkan satu sama lain. Dan alhasil apa? Ketika 212 demo yang sangat besar itu sampai memenuhi Monas dan kurang lebih 7 juta manusia ada di situ, kalian bisa lihat tidak ada kerusuhan, tetapi ada pun penyusup setelahnya yang dimana ya namanya penyusup pasti ada, bilang adalah hati-hati terhadap fitnah, penyusup dan lain-lain. Dan tadi perwakilan dari mahasiswa atau perwakilan dari lembaga. Nah dan kita tidak tahu, tetapi kita akan saksikan sedahsyat apa di Kaltim dengan demo yang untuk melengsarkan gubernurnya ini. Dan kalau bisa tidak mendukung kekerasan ya, hanya mendukung untuk bersuara saja. Nah itu dia dari Kang Iki, wassalam. Jika saya di posisi Anda, saya tidak mau di demo, karena saya sudah tahu jika saya mau di demo, karena banyak isu. Yang saya lakukan, saya akan memanggil adik-adik mahasiswa kita yang cerdas-cerdas ini untuk diskusi terbuka. Dan untuk adik-adik mahasiswa supaya demo kalian itu tidak sia-sia, buatlah surat hitam di atas putih yang harus ditandatangani kedua belah pihak. Ingat tanggal, jam, hari. Itu cara aktivis yang sebenarnya, karena saya mantan aktivis. Dan terus terang, di diskusi itu saya akan berbicara tentang gratis vol, tentang pendidikan, tentang pengadaan mobil mewah, tentang kesejahteraan masyarakat. Itu yang lebih penting. Dan jika keinginan adik-adik mahasiswa tidak, renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud itu 25 miliar. Iya
tapi nggak salah dengar, betul itu renovasi, bukan beli aset lagi baru, nggak, itu renovasi 25 miliar. Nih kalian dengar dulu. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Nah, jadi gitu. Jadi itu renovasi pendopo-pendopo. Tengok ada yang nggak bagus, dibagusin lah. Terus itu ya sekalian lah, memang sekalian wagubnya juga kan. Terus TV-TV-nya agak kurang bagus, ya dibagusin lah gitu. Nah, itu rumah dinasnya. Jadi jangan kayak banding-bandingi sama rumah kita, jangan, nggak usah dibanding-bandingi. Apalagi rumah kita ada yang rumah KPR lagi, jangan dibanding-bandingi, udah. Nggak apa-apa, ini kan dia kan gubernur tuh wajib dikasih lah prioritas-prioritas kan. Udah lah, wajar lah. Nggak usah kita permasalahkan lagi lah kalau masalah-masalah kayak gini. Kok mahal kali, kalau gini, kok gitu, ngeri kali rumah dinasnya sampai 25 miliar untuk renovasi aja. Jangan, udah. Kan tahu Pak Rudi Masud itu gubernur, jadi harus punya prioritas ya. Jadi gitu. Jadi kalau 25 miliar adalah yang wajar lah, itu nggak usah cerita-cerita efisiensi lah. Gubernur Kaltim akan didemo besar-besaran oleh masyarakatnya sendiri. Mereka mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Teman-teman, kalian harus tahu Gubernur Kaltim ini adalah kontroversi. Pertama, tiba-tiba mau membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Tentu ini tidak sembarang mobil super mewah. Harga 1 miliar saja bagi masyarakat itu sudah mewah. Innova saja paling 500 juta. Fortuner sekitar 600 juta. Kalau 8,5 miliar, ini super mewah. Belum selesai masalah mobil yang sudah dibatalkan, sekarang bikin geger anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Gak tanggung-tanggung, nilainya 25 miliar. Tentu kasus mobil dinas, kasus renovasi rumah dinas ini membuat masyarakat marah. Ribuan orang akan turun ke jalan demo pada tanggal 21 April 2026. Cak Soleh, meskipun wong Surabaya gak ono hubungan mbek wong Kalimantan, tetapi kita patut mengapresiasi siapapun pejabat publik, gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak bekerja untuk rakyat, kalau sekedar foya-foya menghabiskan duit rakyat, memang harus didemo. Bila perlu, kalau kalian pengen memakzulkan, silahkan dimakzulkan. Harusnya bupati, gubernur, wali kota meniru jejaknya Deddy Mulyadi, meniru jejaknya gubernur Maluku Utara, perempuan yang bagus bekerja untuk masyarakat. Tidak boleh yang namanya pejabat publik itu aji mumpung. Mumpung berkuasa, mumpung punya kewenangan,
nggawe anggaran sing gede. Itu tidak boleh. Ayo teman-teman, kita dukung masyarakat Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di dalam mendemo Gubernur Kaltim ini. Selamat berjuang buat teman-teman di luar Kaltim, mendukung kalian.